Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Baiklah, di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita membaca dan merenungkan firman bersama. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman, kami benar-benar mengerti, memahami, tetapi pun juga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang mampu untuk mewujud nyatakan firman ini dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati juga Tuhan kami dalam menjalani hidup ini, dalam kekurangan dan keterbatasan kami Tuhan, sebagai manusia lemah, sebagai manusia daging. Ada hal-hal yang kami lakukan, yang kami ucapkan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ampuni setiap kami, suci kuduskanlah kehidupan kami, dan biar kiranya atas perkenanan Tuhan, atas pengampunan Tuhan, kami boleh hidup dalam pertobatan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kami yang berdoa di dalam nama-Mu. Kami berdoa, bermohon dan bersyukur. Amin. Baiklah, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Terpujilah firman Tuhan. Judul renungan kita di malam hari ini adalah penampakan untuk menguatkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, setelah Yesus Kristus menampakkan diri kepada Kefas, ke-12 murid, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, Yakobus, dan terakhir kepada Paulus, hal ini memberi pesan yang kuat bahwa mereka butuh penguatan iman. Mereka sungguh tergoncang ketika Yesus Kristus disalibkan. Yakobus adalah saudara sepupu Yesus bersama Yohanes dari ibu Salome, saudara Maria. Yakobus dan Yohanes pernah bersama ibu mereka meminta jabatan untuk duduk di sebelah kiri dan kanan jika Yesus Kristus memerintah sebagai Raja dunia. Mereka juga pernah mengaku kepada Yesus Kristus bahwa mereka dapat meminum cawan penderitaan. Hal ini menggambarkan mereka belum paham benar tentang makna dan arti pengorbanan Yesus Kristus, karena orientasi pikiran mereka lebih mengarah pada jabatan duniawi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, selanjutnya Yesus Kristus menampakkan diri kepada Saulus, yang kemudian menjadi Paulus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19a. Di situ Paulus mengibaratkan sama seperti penampakan kepada anak yang baru lahir sebelum waktunya atau prematur. Artinya Paulus belum mengenal lebih dalam tentang siapa Yesus Kristus sesungguhnya. Begitu juga penampakan kepada Yakobus memberi arti bahwa Yesus Kristus hendak memberi pencerahan kepadanya yang berkarakter temperamental, arogan, suka mengabaikan orang lain, sebagaimana Yesus Kristus menyebut Yakobus sebagai Boanerges, artinya anak guru atau halilintar, karena tidak paham apa yang dimintanya.
Demikian juga dengan semua rasul yang tidak percaya akan kemahakuasaan Yesus Kristus. Kendati Saulus atau Paulus banyak kali menganiaya orang Kristen, namun tidak menjadi penghalang untuk dipakai Yesus Kristus menjadi pemberita Injil ke seluruh dunia. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus, seperti Yesus Kristus menampakkan diri untuk menguatkan murid-muridnya di masa lampau agar mereka sungguh-sungguh percaya menjadi rasul yang tidak mudah menyerah dan mengingkari imannya, maka hal yang sama Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri melalui firman-Nya kepada semua orang yang mengaku percaya kepadanya, termasuk keluarga kita. Melalui firman yang kita baca hari ini, kita dapat melihat dengan mata iman bahwa Yesus Kristus selaku Juru Selamat mengutus kita untuk menjadi saksinya yang setia. Karena itu, marilah selaku keluarga Kristen, kita bersyukur dan memberi diri menjadi pewarta kabar baik tentang Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, sambil memelihara iman dan menjadi contoh serta teladan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah, berilah kami kemampuan untuk melihat setiap kehadiran-Mu melalui firman dan Roh Kudus, supaya kami terhindar dari mengandalkan kemampuan manusiawi. Tuhan berkati firman ini dan Tuhan berkati kami untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.